terjadilah pernikahan. Iya. Oke? Iya. Katakanlah pernikahannya di tahun 2020. Iya. Gitu kan? Nah, berjalan waktu dari pernikahan itu ada anak. Iya. Oke? Iya. Anak ini beranjak sampai besar. Iya. Kemudian di katakanlah 20 tahun kemudian si laki-laki ini si bapaknya meninggal. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana status pernikahan tersebut? Kedua, Kedua, bagaimana status hukum si anak tersebut Iya. yang dari pernikahannya ada, kata Bang Amin tadi, ada penyelundupan hukumnya. Iya. Nah, itu gimana Bang Amin? Jadi kalau konteksnya seperti itu, persoalannya ya pertama ya status pernikahannya selagi memang belum dibatalkan ya dianggap sah. Oke. Status pernikahannya ya, artinya dianggap ya dia istrinya. Kalaupun memang meskipun proseduralnya Ada yang dilanggar. ya cacat Oke, hukum lah ya, ya. proseduralnya cacat hukum. Tapi selagi pernikahan itu belum dibatalkan, belum ada pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, itu dianggap sah perkawinannya. Tapi kalau misalkan ternyata si istri pertama mengajukan pembatalan, itu sah saja. Oh, bisa juga ya? Bisa. Nanti kalau misalkan memang pengadilan mengabulkan pembatalan tersebut, dianggap dia batal menjadi istri dan ahli warisnya, karena kan sudah meninggal. Oh. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Welcome back to my channel Kongko Hukum. Kali ini saya bersama Bang Aminuddin Saputra. Halo. Nih Bang Aminuddin, beliau lebih sering menangani sebagai advokat kasus-kasus atau penanganan tentang waris atau family law. Gitu ya Bang Amin ya? Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Amin. Siap. Gimana bro? Intinya begini. Kalau memang ada pernikahan. Ya. Kalau satu istri itu kan biasa. Iya. Ya kan? Kalau dua istri, istri pertama tidak tahu, kemudian si laki-laki menikahi istri yang kedua. Itu yang kedua, pertanyaan kedua. Ketiga, apabila si laki-laki minta izin resmi menikah dengan istri ketiga, yang mengizinkan istri pertama dan istri kedua. Iya. Nah, bagaimana status hukumnya si suami dan istri ini? Ya, berarti kan kita bicara terkait masalah poligami lah bro ya. Iya. Kalau secara hukum Islam ya? Secara hukum Islam oke lah. Artinya pertama kita batasin dulu lah ya, bahwa ini terkait masalah hukum Islam lah. Oke, setuju. Jadi kalau konteks pertanyaan yang barusan disampaikan itu, ya, kalau misalkan dalam hukum Islam itu kan kita mengacunya kepada kompilasi hukum Islam. Oke, KHI. Ya, KHI. Di atasnya Undang-Undang Perkawinan lah, nomor 1 tahun 74. Sekarang kan perbaharui lagi tuh. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, meskipun perbaharuannya itu hanya sebatas terkait umur pernikahan, yang tadinya perempuannya 16 tahun sekarang jadi 19 tahun. Nah, kembali lagi ke konteks perkawinan, kita sebetulnya simpel sih. Yang pertama harus kita lihat bahwa kalau misalkan poligami itu, pertama dasarnya perkawinan pertama itu tercatat atau tidak, artinya istri sah atau tidak ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan dia menikah lagi ya, istri kedua, ketiga atau keempat, memang hanya dibatasi kepada 4 istri. Jadi kita lihat istri kedua, ketiga, keempat itu ya perkawinannya tercatat atau tidak, itu pertama. Yang kedua, kalaupun perkawinannya tercatat, harus kita lihat juga perkawinan tercatat di situ memang betul dicatatkan secara prosedural yang benar atau hukum tidak. Iya, secara prosedural hukum yang benar atau tidak ya. Artinya gini, kalau dia sedang dalam perkawinan, sedang dalam status perkawinan, dan dia menikah lagi si suami, artinya secara prosedural dia harus mengajukan permohonan izin poligami dari pengadilan agama. Tempat si istri dan suami itu. Ya. Jadi kalau nanti diproses ya, diproses by hukum acara yang berlaku lah seperti biasa lah.
Artinya si istri mengajukan permohonan Izin izin poligami. poligami ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama memeriksa ya, apakah syarat-syarat si suami ini dalam mengajukan permohonan izin poligami ini telah terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan memang secara singkatnya ternyata pengadilan menyatakan bahwa memang persyaratan yang diajukan oleh si suami Pemohon. dalam permohonan izin poligami ini terpenuhi, maka pengadilan mengesahkan ya, mengesahkan. Oke. Nah, setelah mengesahkan artinya si suami ini berhak untuk menikahi si calon istri kedua. Jadi harus dicek ke situ, itu pertama. Artinya proseduralnya betul ya berpoligami itu. Atau ada dua yang banyak terjadi di masyarakat ya, perkawinan yang keduanya tercatat ya, tapi proseduralnya tidak dijalankan. Artinya penyelundupan hukum, meskipun di Oke. situ ada pidananya lah ya. Oke. Artinya betul di situ misalkan statusnya dirubah jadi bujang. Nah, ya, tadinya gitu. kan awalnya dia jejaka atau bujang, Iya. ya kan? Mm. Kemudian itu kan yang pertama. Iya. Pada saat dia mau menikah dengan istri yang kedua atau Iya. seterusnya, Iya. dia- Tetap harus ada izin. betul harusnya. Iya. Kalau tidak ada, maka kan dia ada. Itulah penyelundupan hukum Iya, itu ya. betul. Status apakah dia perjaka atau tidak, Iya. atau memang dia duda, Iya. gitu kan? Terlepas memang betul penyelundupan hukum bisa aja terjadi ya, tapi artinya di situ ada pidananya tetap Oke. ya. Kemudian begini, Bang Amin. Jadi misalkan terjadi seperti itu, statusnya dia punya istri yang Iya. pertama sah, Iya. kedua ini kita diragukan nih. Iya. Akhirnya diam-diam dia merubah status yang harusnya duda atau jejaka, Iya, atau Iya kan? sedang sedang berkeluarga iya, sebelumnya, iya. ada yang dia rubah. Misalkan yang awalnya dia jejaka, harusnya kan dia Iya. sudah menikah dong Iya, statusnya. iya. Nah, tapi itu dirubah. Terjadilah pernikahan. Iya. Oke? Iya. Katakanlah pernikahannya di tahun 2020. Iya. Gitu kan? Nah, berjalan waktu dari pernikahan itu ada anak. Iya. Oke? Iya. Anak ini beranjak sampai besar. Iya. Kemudian di katakanlah 20 tahun kemudian si laki-laki ini si bapaknya meninggal. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana status pernikahan tersebut? Mm-mm. Kedua, bagaimana status hukum si anak tersebut Iya. yang dari pernikahannya ada, kata Bang Amin tadi, ada penyelundupan hukumnya. Iya. Nah, itu gimana Bang Amin? Jadi kalau konteksnya seperti itu, persoalannya ya pertama ya status pernikahannya selagi memang belum dibatalkan ya dianggap sah. Oke. Status pernikahannya ya, artinya dianggap ya dia istrinya. Kalaupun memang meskipun proseduralnya Ada yang dilanggar. ya cacat Oke, hukum lah ya, ya. proseduralnya cacat hukum. Tapi selagi pernikahan itu belum dibatalkan, belum ada pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, itu dianggap sah perkawinannya. Tapi kalau misalkan ternyata si istri pertama mengajukan pembatalan, itu sah saja. Oh, bisa juga ya? Bisa. Nanti kalau misalkan memang pengadilan mengabulkan pembatalan tersebut, dianggap dia batal menjadi istri dan ahli warisnya karena kan sudah meninggal Oh. suaminya. Tapi terhadap anak yang dilahirkan itu tidak berlaku surut. Artinya tetap anaknya. dianggap sebagai anak yang sah. Hasil perkawinan dari perkawinan yang tercatat dan sah gitu. Oke. Berarti anak tersebut pun pewaris. Iya. Tapi kan ada pendapat begini. Dalam sebuah prosedur yang ada cacat hukumnya, Iya. atau kata Bang Amin tadi ada apa penyelundupan hukum. Iya. Kemudian berarti kan ada yang dilanggar dan dia tidak cakap melakukan hukum. Iya. Apakah dia tetap dapat melakukan mendapat hak hukum gitu loh Bang Amin? tetap dapat. Artinya gini, konteks awalnya itu yang harus dilihat itu perkawinannya itu tercatat atau tidak. Jadi kalau misal Tercatat tapi cacat kan? iya, tercatat tapi cacat, betul. Tapi selagi memang itu belum ada yang membatalkan, ya dianggap sah. Oke. Konsekuensinya sekarang dibatalkan. Kita ajukan, Nah, diajukan. ya diajukan, dibatalkan. Berarti ketika dibatalkan dianggap perkawinan itu cacat hukum, ya. Oke. Perkawinannya bukan anak ya. Anak tidak berlaku surut. Artinya anak tetap sebagai anak yang sah diakui ya. Tapi terhadap perkawinannya karena sudah dibatalkan secara otomatis larinya kepada waris. Artinya dia bukan sebagai ahli waris dari si suaminya yang telah meninggal gitu. Gitu ya. Iya. Kecuali beda lagi konteksnya kalau misalkan si suami berpoligami tapi
berpoligami, artinya lebih dari satu istri lah ya. Tapi istri kedua atau ketiga ya, ada yang memang tidak dicatatkan. Kalau bahasa kita tuh bilangnya nikah siri lah ya. Nah, itu beda konsep. Nikah siri, terus punya anak, ternyata si suaminya meninggal, ya gimana status si istri dan anaknya? Nah, status istri, kalau misalkan kita bicaranya kepada kompilasi hukum Islam dan KHI, itu udah jelas, itu bukan sebagai ahli waris, bukan dianggap perkawinannya itu tidak tercatat. Jadi dia perkawinan yang tidak tercatat itu kan tidak mempunyai akibat hukum, termasuk terhadap anak, apalagi dalam kompilasi anak ibu aja tuh ya. Iya, dalam kompilasi apalagi dijelaskan kompilasi hukum Islam itu bahwa anak yang lahir di luar perkawinan karena perkawinannya tidak tercatat, anak ini lahir, jadi dianggap anak ini lahir di luar perkawinan. Di luar nikah. Di luar nikah. Hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Jadi kalau misalkan si bapaknya meninggal, maka anak dan ibunya itu tidak mendapatkan waris karena dari hasil perkawinan yang tidak tercatat. Kalau itu, tapi ada pembaruan hukum loh Bang Amin di angka itu. Tapi nantilah kita bahas ya. Boleh selanjutnya. Nanti kita lagi bersama Bang Aminuddin. Makasih Bang Amin, Kongko Hukumnya. Semoga ini membantu menginformasikan hukum kepada masyarakat Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap di Kongko Hukum. Dan kalau ada pendapat, saran, komentar, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, Kongko Hukum.